dt. Sedangkan yang melalui sumbu A dapat dikuantitaskan dengan persamaan min D per D A rho kali P elemen volume dikali dx dA dz dikali dengan dt. Dan melalui sumbu Z adalah min D per dz rho W dx dA dz dikali dengan dt. Dan aliran massa total yang melalui A, titik A selama dt adalah digambarkan dengan persamaan 23C. D per dx rho U ditambah D rho P dibagi dA tambah D rho W pada arah W dibagi dz dx dA dikali dengan dt. Jadi ada clear di sini. Dan volumenya adalah rho dikali dx dA dz. Jadi ini adalah massa total pada yang mengalir selama satuan waktu T adalah sebagai berikut. Ini berasal dari rumus di atas. Kemudian perubahan massa jenis, massa jenis dt adalah d rho per dt dikali dt dikali dx dA dz. Kemudian dari penjabaran tadi, formula praktis yang banyak digunakan di dalam aplikasi adalah persamaan 25. du per dx, dp per dA, dw per dz. du, dp, dwi adalah kecepatan rata-rata kalau du, delta kecepatan rata-rata pada dx sepanjang sumbu x. dp, delta dari kecepatan rata-rata pada sumbu A. dw, delta kecepatan rata-rata sepanjang sumbu z. Ini sama dengan 0. Maksudnya adalah massa yang masuk dengan massa yang keluar itu sama. Persamaan ini disebut sebagai persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Jadi di sini ada aliran kecepatan aliran rata-rata pada 3 sumbu X, sumbu A, dan sumbu Z.
dP per dt, Q yang masuk, perubahan volume per satuan waktu sama dengan Q yang masuk dikurangi dengan Q yang keluar. Kalau itu suatu kesetimbangan, maka Q yang masuk sama dengan Q yang keluar. Perubahan volume pada suatu pipa atau tangki selama dt ya tidak terlepas dari jumlah seluruh debit yang masuk dikurangi dengan jumlah seluruh debit yang keluar. Nah, kita hanya menggunakan rumus-rumus ini saja di dalam aplikasi. Nanti bisa dilihat contoh soalnya. Jadi kalau misalkan ada suatu tabung di sini mengalir Q, maka di sini terjadi perubahan volume di dalam sini mengalir sepanjang ds dan dalam satuan waktu T tambah delta T, dan pada setiap elemen luas per dt sepanjang dt selama dt, maka di sini akan keluar Q tambah perubahan discharge yang ada pada setiap pertambahan luas yang ada di sini dikali dengan delta S. Delta S adalah elemen jaraknya. Ya, kalau ini melalui suatu pipa sepanjang ds. Itu. Kemudian ada suatu aliran fluid yang mantap, artinya tidak mengalami perubahan kecepatan yang fluktuatif. Maka berlaku suatu hukum yang disebut sebagai hukum Castelli. Hukum Castelli, bagaimana prinsipnya? Q itu tetap, debitnya tetap. Debit sama dengan U kecepatan dikali dengan luas luas penampak, itu sama dengan tetap, tidak mengalami perubahan. Atau U kecepatannya sama dengan integrasi seluruh kecepatan yang ada pada elemen luas dibagi dengan A.